Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Pada video learning kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu menentukan topik dan masalah penelitian. Baik, sebelum kita mendapatkan satu bentuk penelitian, tentu saja mengajukan topik dan masalah penelitian ini menjadi satu proses yang sangat penting. Sebenarnya apa sih topik dan masalah? Nah, yang sering jadi masalah adalah mahasiswa itu punya kesulitan dalam menentukan masalah, ya. Nah, memilih topik dan masalah penelitian. Kalau kita lihat dalam slide berikut ini ya, topik dipandang sebagai kerangka besar dari masalah. Jadi itu belum masuk ke masalah, masuk baru tema besar gitu ya. Sedangkan masalah adalah bagian dari topik itu. Jadi di sini ada topik, ada masalah, baru kita mikir judulnya apa. Nah, jangan kebalik. Biasanya mahasiswa itu cari judul dulu ya. Apa ya judulnya? Nah, itu nggak ketemu pasti. Karena nanti begitu judulnya nggak cocok, ditolak, bingung ya. Aduh, judulku ditolak gitu. Tapi kalau misalnya kamu sudah punya topik yang menarik, nanti judul bisa macam-macam ya. Karena dari satu topik itu kita bisa dapat banyak masalah. Nah, berikut ini adalah beberapa pertimbangan-pertimbangan ketika kita hendak menentukan topik. Pertama adalah topik atau masalah ya. Pertimbangan suatu masalah dikatakan kualitas ya, jika yang pertama memiliki nilai penemuan yang tinggi. Jadi hasil penelitianmu itu atau masalah yang ketika nanti bisa didapatkan hasilnya itu nilainya tinggi. Contoh yang paling mudah sekarang ya, kalau kalian baca kan sekarang COVID-19 itu sedang dicari vaksinnya. Nah, ketika seseorang bisa menemukan vaksin, berarti karena ada apa? Masalahnya adalah COVID-19 ini belum ada obatnya. Ketika bisa menemukan vaksinnya atau antivirusnya, kemudian menjadi punya nilai yang sangat tinggi. Yang kedua, masalah yang sedang dirasakan banyak orang. Nah, sekarang juga ya, misalnya kalian yang nanti akan tertarik di tema-tema konseling misalnya, masalah banyak muncul pada keluarga pasien dengan positif COVID misalnya seperti itu. Bagaimana mereka jadi dikucilkan oleh lingkungan gitu ya. Bagaimana mereka mengatasi masalah sosial ini bagi keluarga dengan COVID positif. Nah, ini juga masalah dan bisa dirasakan banyak orang. Atau dengan teman, misalnya kita punya teman yang ternyata dia COVID positif, langsung kita stres gitu kan. Nah, bagaimana caranya mengatasi permasalahan seperti itu. Nah, pertimbangan lainnya masalah belum pernah diteliti, jadi belum pernah ada orang yang meneliti. Nah, untuk hal ini tentu saja kalian harus banyak dulu membaca. Kadang-kadang, Bu, ini belum diteliti, ternyata karena kamu belum pernah baca gitu ya, padahal yang itu udah banyak. Jadi memang nanti setelah ini kalian menjadi penting untuk membuat satu tinjauan pustaka ya, atau membuat literatur review. Ya, masalah yang akan diteliti mempunyai referensi teoritis yang jelas. Jadi memang karena kita bicara soal penelitian yang ilmiah, tentu saja semua masalahnya juga harus punya landasan teoritis, referensi yang jelas. Baik, pertimbangan objektif berikutnya. Masalah penelitian bisa dikonsep jika bisa menjawab pertanyaan berikut. Pertama, apakah masalah itu punya batasan yang jelas ya. Jadi setiap masalah harus ada batasan. Karena apa yang mau kamu teliti itu juga terbatas. Waktunya, terbatas lokasinya, terbatas siapa yang mau kamu teliti. Jadi kalau kamu misalnya bicara efek COVID-19 pada anak-anak, nah itu masih terlalu luas. Efek apa? Banyak sekali efeknya. Efek kesehatan kah, kesehatan jiwa kah, kesehatan fisik kah, kesehatan apalagi gitu ya, banyak sekali. Bagaimana bobot dimensi operasional dari masalah tersebut? Nah, ini nanti kita akan bicara tentang nanti ya di depan kita akan bicara tentang bagaimana mengoperasionalkan masalah itu. Apakah masalah penelitian bisa dihipotesiskan atau dibuat hipotesis? Jika A, maka B, itu disebut dengan hipotesis.
Ya, apakah masalah penelitian memiliki sumber data yang jelas? Nah, ini juga kalau masalahnya itu bicara soal sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya, misalnya pengaruh keimanan terhadap takut setan misalnya. Nah, dari mana kita tahu seseorang itu punya keimanan yang baik? Kan kalau begitu kan berarti semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berani dia dengan pengaruh setan misalnya seperti itu. Karena datanya susah dicari, tentu saja itu menjadi tidak bisa diteliti. Apakah masalah bisa diukur dan bisa didesain pengukurannya? Ya, nanti dalam kuantitatif ini kita akan banyak bicara tentang konsep dan variabel yang nanti akan dibuat pengukuran. Apakah masalah memberi peluang peneliti menggunakan alat analisis statistik? Ya, memang nanti akan sering kali kalian akan mendapatkan pernyataan bahwa yang namanya penelitian kuantitatif itu selalu berhitung ya, akan menggunakan banyak rumus-rumus statistik. Nah, selain pertimbangan objektif, kita juga harus melakukan pertimbangan subjektif. Pertama, tentu saja yang jelas adalah seputar kredibilitas peneliti. Jadi, kalau penelitinya ala kadarnya ya, kalian tidak punya kredibilitas, tentu saja penelitian kamu juga tidak akan valid. Ya, apakah masalah penelitian sesuai dengan minat peneliti? Nah, ini jadi kalau kalian anak KPI ya, komunikasi penyiaran Islam ya, kalian sebaiknya jangan meneliti tentang masalah ekonomi gitu ya. Apa dampak inflasi gitu ya terhadap daya beli masyarakat. Nah, itu jelas bukan wilayah kita sebagai orang KPI. Keahlian dan disiplin ilmu peneliti sesuai dengan masalah penelitian ya, sama dengan yang tadi. Kemudian peneliti memiliki kemampuan penguasaan teoritis yang memadai. Artinya memang teman-teman sekalian, ketika kita hendak membuatkan rancangan penelitian, kalian harus menguasai teori-teori yang akan digunakan. Cukup banyak atau tidak hasil penelitian sebelumnya ya, jadi itu kita harus pertimbangkan. Kenapa? Karena kalau sudah ada hasil penelitian berikut sebelumnya, itu akan lebih mempermudah kita dalam membuat instrumen penelitian. Apakah cukup waktu? Nah, ini juga ya, apalagi nanti dalam perkuliahan kita waktunya sangat singkat, tentu saja jangan membuat rancangan penelitian yang terlalu kompleks. Apakah biaya mendukung? Nah, ini kalian karena sangat idealis banget mau bikin penelitian seluruh Indonesia, nah itu terlalu besar biayanya ya. Apakah alasan politik dan situasional masyarakat? Tidak ada masalah jika penelitian dilakukan. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan aspek sosial politik lingkungannya. Nah, pertimbangan lain ya, seringkali muncul ya, teman-teman itu membuat masalah itu penting nggak sih gitu ya. Masalah kenapa saya selalu nggak punya duit tiap hari, nah itu penting ya, tapi apa kira-kira kemanfaatannya juga buat orang umum seperti itu ya. Apakah akan berlanjut di masa depan? Nah, ini jadi penting. Kalau permasalahan ini tidak terselesaikan dengan baik, tentu saja akan muncul lagi masalah-masalah yang sama di masa yang depan, sehingga dia akan berlanjut. Apakah informasi lebih lanjut tentang masalah ini punya aplikasi yang praktis? Nah, tentu saja ini disebut dengan manfaat praktisnya ya. Apakah informasi lebih lanjut tentang masalah ini punya kepentingan teoritis? Dan seberapa besar populasinya ya. Semakin besar populasi, tentu saja maksudnya populasi itu adalah jumlah orang ya yang terlibat atau yang ikut merasakan masalah ini. Semakin besar populasinya, tentu saja akan semakin besar manfaat dari penelitian ini. Seberapa penting, berpengaruh atau populer ya populasi dari penelitian ini. Ya, kalau kita lihat masalah itu apa ya. Nah, ini biasanya ada beberapa aspek. Ketika kamu mulai doubt atau mulai menyaksikan, benar nggak sih, itu nggak sih gitu ya. Kemudian uncertainty atau ketidakpastian ya. Jadi sesuatu yang membuat kamu rasa tidak pasti, seperti sekarang COVID-19 ini mau sampai kapan gitu ya, pandemi itu mau sampai kapan, tidak ada yang pasti. Nah, kemudian itu juga jadi masalah ya. Undesired situation atau situasi yang tidak kita inginkan, itu juga bisa jadi masalah. Challenges ya, tantangan ke depan. Misalnya sekarang berkembangnya gadget membuat semua anak udah bisa merekam video dirinya sendiri. Ada efeknya nggak sih ke depan? Nah, itu coba kamu challenge ya, kamu coba tanya.
kira-kira apa yang masalah di depannya. Kemudian opportunities ya, atau ada nggak peluang-peluang di depan. Nah, masalah juga sering disebut adanya gap antara idealita dan realita. Idealita itu adalah hal-hal yang ideal yang harus yang idealnya ada gitu ya, dan realita itu adalah senyatanya. Contoh misalnya, semua mahasiswa itu idealnya IPK 4,0 gitu ya. Ternyata realitanya rata-rata IPK mahasiswa cuma 3,0. Berarti ada masalah di sini. Kenapa kok nggak bisa terpenuhi 4,0? Nah, gap ini dicari ya, ada gap empiris ya, gap teoritis, gap metodologis. Seperti itu. Apa sih yang menyebabkan tidak tercapai ya semua mahasiswa itu IPK-nya 4,0? Apakah pelajarannya terlalu susah, dosennya terlalu galak misalnya gitu ya, atau apa. Nah, itu harus dicari. Ya, ada pernyataan penelitian ya, fokus dari semua masalah di dalam penelitian. Yang pertama harus memiliki punya konteks yang diteliti, menggugah pembaca. Kedua adalah pernyataan masalah persuasif yang menunjukkan bahwa bisa ada variabel yang bisa diukur. Kemudian pernyataan masalah harus ditutup dengan pertanyaan ya. Ada 2 variabel atau lebih, ada hubungan yang bisa diukur, dan ada beberapa indikasi pendukung. Nah, ini adalah contoh khas dari penelitian kuantitatif ya. Contoh misalnya, adakah hubungan intensitas menggunakan gadget dengan perilaku konsumtif mahasiswa? Nah, di sini kan ada variabel ya. Yang pertama, variabel intensitas menggunakan gadget dan perilaku konsumtif. Ada nggak definisinya? Jadi nanti dicari dalam konsep ya. Apa yang akan diukur? Bagaimana cara mengukurnya? Intensitas menggunakan gadget itu gimana caranya mengukur? Apakah ada hubungan antara yang akan diuji ya, dan siapa yang mau diteliti? Baik teman-teman, itu aja bagaimana cara kita menemukan topik dan masalah sehingga nanti kita akan bisa langsung menukik kepada permasalahan penelitian. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.